Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad assasa dinana bi asasir rahmah al-ammah li jami'il makhluqi kafah. Walhamdulillahilladzi arsala ashrafa khalqihi wa ahabbihim ilaih sayyidana wa nabiyyana wa imamana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh al-mab'usi li jami'il makhluqi kafah. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa imamana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh nabiyuhu wa khaliluhu wa habibuhu fala nabiyya ba'da subhanaka la haula wala quwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa majid wa azim wa tagarram wa tahannan wa tahabbab ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam miftahi abwabi rahmatillah adada ma fi ilmi la salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama yang sangat saya muliakan juga sama-sama kita muliakan dan wajib kita memuliakannya. Yang dimaksud adalah para alim ulama, para kiai, para ajengan, para asatidahnya, tokoh-tokoh agama, orang-orang yang menjadi sebab sampainya ajaran Islam, orang-orang yang menjadi sebab sampainya ajaran-ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita dan kepada anak-anak dan keturunan kita, yang patut dan wajib kita memuliakannya. Terkhusus yang berada di komplek Taman Indah Cibaduyut, yang Taman dibaliknya Taman Cibaduyut Indah, yang sangat dimuliakan juga sangat didoakan. Lebih khususnya lagi yang ikut hadir pada malam hari ini guru-guru kita, para alim ulama, para kiai, para asatidahnya, terkhusus Bapak DKM Masjid Darussalam yang sangat saya muliakan, dan umumnya semua guru-guru kita yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur kepada beliau-beliau, berada dalam kesehatan, berada dalam kelancaran, urusan dunianya juga urusan akhiratnya, serta Allah limpahkan keberkahan dan keilmuannya kepada kita, keturunan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga tidak lupa pula yang sangat saya muliakan dan sama-sama kita semuanya wajib memuliakannya, aparat pemerintahan, tokoh-tokoh masyarakat, dari mulai Bapak Camat, Bapak RW, Bapak RT, juga semua anggota-anggota, serta Bapak Kapolsek, Babinsa, dan aparat pemerintahan yang lainnya yang sangat didoakan, yang berusaha mewujudkan kemaslahatan di tempat-tempat kita. Semoga mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap langkahnya dan dimudahkan
di dalam setiap langkahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga umumnya kepada keluarga besar Majelis Ta'lim dimanapun berada, terkhususnya yang ikut hadir pada malam hari ini, yang semoga melalui hadirnya kita pada acara malam hari ini dalam rangka acara yang mulia, yaitu menjalin silaturahmi, menjalin hubungan rahmi kasih sayang. Semoga ini menjadi sebab turunnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah para jamaah semuanya, ini merupakan anugerah yang luar biasa. Kita pada malam hari ini dengan tema yang agung, juga tema kita bukan hanya sembarangan tema, melainkan tema yang kita bangun di dalam hati kita, di mana tema kita ini yang dimaksud adalah silaturahmi, membangun hubungan kasih sayang. Ini adalah salah satu yang perlu kita bangun di dalam hati kita, di mana ini hubungan kasih sayang yang kita bangun di dalam hati kita sesuai dengan hubungan kasih sayang yang diajarkan oleh Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, ayatnya populer. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kasih sayang yang akan kita sambung, kasih sayang yang akan kita bangun adalah kasih sayang lil alamin. Kasih sayang untuk semua makhluk Allah, ciptaan Allah. Bukan hanya kasih sayang kepada keluarganya, karena kalau mau dibahasakan pantas atuh manyawe hante kan gitu. Pantas, sepatutnya kasih sayang kepada keluarga. Namun kasih sayang yang akan kita bangun bukan hanya sebatas keluarga, tapi kasih sayang yang lil alamin. Semua ciptaan Allah semuanya bisa merasakan kasih sayang kita. Karena di zaman kita ini khususnya, juga kalau kita teliti kepada sejarah dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita melihat bagaimana sejarah Nabi yang luar biasa kasih sayangnya, di mana betullah yang telah difirmankan oleh Allah. Kasih sayang bukan sembarangan kasih sayang, melainkan kasih sayang tanpa pandang bulu kepada semua ciptaan Allah. Bukan hanya kepada orang yang mencintai Nabi, bahkan orang yang membenci Nabi, Nabi berikan kasih sayangnya. Bukan hanya kepada orang yang memuji Nabi, bahkan orang yang mencaci Nabi mendapatkan kasih sayangnya. Di mana kita mendengar sejarah Nabi ketika Nabi dakwah ke kota Taif 3 hari di sana, Nabi diskusi dengan pemimpinnya. Ada 3 pembesar di kota Taif ikut diskusi dengan Nabi, dan Nabi menawarkan ajaran Islam. Namun subhanallah, responnya sangat tidak nyaman, tidak baik. Kata yang satu, "Ya Muhammad, emang Tuhan gak bisakah kirim Rasul selain kamu Muhammad?" Saking tidak mau terima kepada kerasulan Nabi. Ada yang ngomong satunya lagi, "Muhammad, kalau betul kamu Rasul, saya acak-acak tuh baju Ka'bah." Respon yang tidak nyaman dari para pembesarnya. Udah beres diskusi selama itu, pulang Nabi. Ketika pulang turun, karena kalau kita haji atau umroh ke kota Taif, kita tahu Taif itu dataran tinggi, di atas gitu kan. Ini Nabi turun dari atas, dari Taif ke bawah. Ternyata bukan hanya pembesarnya, bahkan para
para penduduknya ketika itu mengambil batu yang kecil-kecil kemudian dilemparkan kepada Nabi. Nabi turun dari atas bukit ke bawah dibarengi dengan lemparan batu sampai berdarah Nabi. Bayangkan ketika itu malaikat Jibril alaihi salam yang sangat dekat dengan Nabi, sahabat dekat Nabi, sampai-sampai di dalam sejarah diceritakan malaikat Jibril statusnya aminul wahyi, malaikat yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada utusannya, tidak pernah mendapati bilangan banyaknya malaikat Jibril mendatangi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rasul yang lain yang mana didatangi sama malaikat Jibril seperti Nabi. Malaikat Jibril melihat Nabi seperti itu tidak tega, tidak terima. Bahkan ketika itu malaikat penjaga gunung juga ikut tidak terima. Turunlah malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu dari Allah, ya Muhammad. Ketika Nabi sedang istirahat, dibarengi dengan ketika itu Nabi mengusap darah bekas lemparan penghuni Taif. Nabi sedang istirahat, turun malaikat Jibril, ya Muhammad, Allah Subhanahu wa taala sudah menundukkan malaikat penjaga gunung kepada Paduka. Silakan kalau Paduka mau gunung Jabal Abi Gubais dan yang di depannya ditimpakan kepada kaum Taif. Setelah malaikat Jibril alaihissalam berkata seperti itu, kemudian datanglah malaikat sambil memegang kedua gunung Abi Gubais dan gunung di hadapannya, dan berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, biarkan aku timpakan kedua gunung ini kepada mereka. Bisa-bisanya mereka, tega-teganya mereka melempari batu kepada Paduka, padahal Paduka mau menyampaikan hidayah kepada mereka. Namun apa jawaban Nabi? Aduh, jangan gitu kan ya, sekarang mereka tidak terima, namun siapa tahu entar keturunan mereka ada yang iman kepadaku, kata Nabi. Ya mungkin sekarang ayahnya, kakeknya tidak menerima ajaranku, namun bisa jadi suatu saat nanti keturunannya menerima ajaranku, kata Nabi. Setelah itu Nabi mengangkat tangannya kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Kasih sayang apa seperti ini? Berbicara tentang kasih sayang, menyambung silaturahmi, saya kira di antara kita juga bisa, namun bisa pula pilih. Bisanya ada silaturahmi hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita, silaturahmi kepada orang yang suka memberi makanan kepada kita, tapi kalau tara murah bere maka heula, kan gitu. Oh deket banget nih, wah orang silaturahmi, wah silaturahminya pula pilih kanu beunghar karek. Giliran kepada yang biasa saja, aduh mohon maaf, gak pernah tuh datang ke rumahnya. Silaturahmi kepada orang yang baik itu wajar, semua orang bisa, tapi silaturahmi kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, tidak semua orang bisa. Silaturahmi kepada orang yang memuji kepada kita gampang, siapapun bisa, tapi silaturahmi kepada orang yang mencaci kita, siapa yang bisa? Ini adalah hubungan yang akan kita bangun. Silaturahmi seperti apa perlu kita tanamkan, perlu kita ketahui. Silaturahmi yang akan kita bangun adalah silaturahmi yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, yang Allah pilih di antara semua makhluk Allah, figur seorang makhluk yang menjadi uswatun hasanah, suri tauladan untuk semua makhluk Allah. Silaturahmi seperti apa? Allah nyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hubungan kasih sayang lil alamin, sayang kepada semua ciptaan Allah tanpa pandang bulu. Kepada orang yang tukang ibadah sayang, kepada orang yang tukang maksiat sayang, kepada orang yang beriman sayang, kepada orang yang tidak beriman sayang. Namun ini belum beres.
Jangan ditelan mentah-mentah. Oh kalau kayak gitu kita samaratakan, beda. Karena bentuk kasih sayang itu beda. Sekarang contoh kayak gini. Anak kita berprestasi, kita sayang, dikasih hadiah. Anak kita tidak naik, saya sayang, digimanain? Dinasehati, dimarahi. Itu adalah bentuk kasih sayang. Kita melihat anak kita sekarang mau bermain api. Kalau orang sayang gimana kiranya? Dicegah atau dibiarkan? Dicegah. Nih bentuk kasih sayang. Jadi bentuk kasih sayang itu bermacam-macam. Jangan kita salah artikan ketika ada seorang kiai, ketika ada seorang ulama, kemudian menasehati kita seakan-akan saya mah kayak dimarahi terus sama ajengan eta. Suka dimarahin terus. Bentuk kasih sayang itu luas. Di antara bentuk kasih sayang adalah menasehati kita, memberitahukan kepada kita ketika kita berbuat salah. Dan ini adalah kasih sayang yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tanamkan di dalam hati kita, ingat janji dari Allah yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang menyambung kasih sayang. Hadisnya yang populer sering kita dengar dari para ulama. Nabi bersabda, man sarrahu an yumadda lahu fi umri. Siapa orang yang senang dipanjangkan umurnya, wa yubsata lahu fi rizqihi, kemudian dibentangkan rizkinya, wa yudfa'a anhu mitatasu'i, kemudian diberikan jaminan oleh Allah tidak akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, tidak akan. Gimana? Falyasil rahimah, hendaknya dia menyambung kasih sayang, menyambung silaturahmi. Jaminan dari Allah, orang kalau bisa menyambung silaturahmi, catat silaturahmi yang sesuai yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jaminannya gimana? Satu, dipanjangkan umur. Ini mengenai satu dulu tuh, dipanjangkan umur. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 39, dan ini ayat kita baca, sering kita baca ini ayat ketika kita berdoa, gitu kan? Ayat yang mana? Yamhullahu ma yasha'u wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Bahwa salah satu sifat Allah, Allah itu maha kuasa. Allah bisa menghapus, Allah bisa menghapus takdir seseorang, berikut pula Allah bisa menetapkan takdir seseorang. Dan Allah mempunyai ummul kitab. Seorang ulama yang bernama Al-Imam Dhahak, mufassir yang hebat, yang dijadikan rujukan oleh para ulama di dalam tafsir Al-Quran, beliau berbicara, tahukah kamu tentang ayat yamhullahu ma yasha'u wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Di antaranya ini salah satu yang menyebabkan Allah merubah sesuatu, di antara yang dirubah adalah umur. Disebabkan oleh faktor apa? Silaturahmi. Kata Imam Dhahak, bisa jadi orang umurnya tersisa 3 hari, dengan sebab dia silaturahmi Allah tambahkan 30 tahun. Dan kebalikannya, bisa jadi kata Imam Dhahak, orang yang tadinya umurnya tersisa 30 tahun karena ini orang memutus hubungan silaturahmi, diputus hubungan silaturahminya dengan orang tuanya, diputus hubungan dengan orang tuanya, tidak pernah menengok orang tuanya, tidak pernah bertanya kepada orang tuanya, tidak pernah tahu keadaan orang tuanya, bahkan tidak mau tahu keadaan orang tuanya, tidak pernah menanyakan keadaan saudara-saudaranya, tidak mau tahu gitu kan, apalagi ketika saudaranya dalam keadaan susah, aduh takut ketiban kesusahnya, akhirnya gak mau tahu. Dan bisa jadi kata Imam Dhahak, orang yang memutus hubungan silaturahmi tadinya umurnya 30 tahun lagi, tapi karena memutuskan tali silaturahmi, Allah rubah umurnya jadi tinggal 3 hari. Dan ini terbukti di antaranya di zaman Nabiullah Daud alaihi salam.
Diriwayatkan di zaman Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud seorang raja. Ketika itu Nabi Daud alaihissalam melihat malaikat Ijrail hadir di majelisnya. Hadir, tapi berwujud seseorang. Nah, namanya seorang rasul tahu ini, wah ini nih malaikat Ijrail ikut serta gitu, ada apa? Tatkala di majlis kaget Nabiullah Daud, itu malaikat Ijrail dari mulai awal masuk sampai keluar menatap satu orang. Tatap terus sama malaikat Ijrail di kejauhan, sehingga kelihatan orangnya gelisah yang ditatap oleh malaikat Ijrail. Beres bubar, Nabiullah Daud alaihissalam bertanya kepada malaikat Ijrail, Tuhan, kenapa Paduka dari awal masuk sampai beres Paduka melihat itu orang? Jawabannya, itu orang 6 hari lagi mau dicabut nyawanya sama saya. Tersisa 6 hari lagi katanya akan dicabut nyawanya sama saya. Oke, beres. Makanya kalau orang kalau dekat-dekat mati mah perasaan nanti kayak gimana? Soalnya dilihatin terus sama malaikat Ijrail, ya, kayak ada yang menatap terus gitu kan. Nah, ini 6 hari menjelang mau meninggal ditatap terus sama malaikat Ijrail. Tapi anehnya, singkat cerita sebulan kemudian, ini orang yang ditatap sama malaikat Ijrail hadir di majelis Nabiullah Daud. Masih hadir, kaget. Nah, bukankah kemarin malaikat Ijrail berkata umurnya sisa berapa hari? 6. Ini udah sebulan masih ada. Akhirnya Nabi Daud alaihissalam munajat kepada Allah, bertemu dengan malaikat Ijrail, bertanya kepada malaikat Ijrail, kenapa? Itu orang yang kata Paduka umurnya sisa 6 hari sekarang masih hidup. Ada gerangan apa? Kok terjadi perubahan? Kata malaikat Ijrail, itu orang selepas ngaji dari Paduka dia menyambung silaturahmi. Tadinya dia hubungannya jelek, pulang dari majlis Paduka dapat hidayah, dia menyambung silaturahmi yang tadinya sisa 6 hari Allah tambahkan lagi 20 tahun. Jadi dari 6 hari tambah jadi berapa? 20 tahun. Ini orang jaminan, orang yang suka menyambung tali silaturahmi, menyambungkan kasih sayang, itu pertanda orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah. Kedua, diluaskan rizkinya. Ketiga, matinya pasti husnul khatimah. Ini adalah jaminan luar biasa. Terkhususnya pada malam hari ini jangan kita sepelekan. Apa yang jangan kita sepelekan? Kan bahasanya menyambung tali silaturahmi, menyambung kasih sayang. Pada majlis seperti ini, di mana di majlis kita ada para ulama, di majlis kita ada para kiai, di majlis kita ini ada para asatidzah. Kita menyambungkan hubungan kita, kasih sayang kita dengan mereka. Emang gimana dengan mereka? Ini karena para ulama telah disabdakan oleh Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah para pewaris para nabi. Maka sifat mereka meniru sifat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kasih sayang mereka tanpa pandang bulu. Kalau kita menjalin silaturahmi dengan para ulama luar biasa, meskipun kita tidak ada hubungan keluarga, tapi itu ulama tidak akan berhenti mendoakan kita. Itu ulama tidak akan pernah melupakan kita. Dan ini ulama hebat. Hebatnya gimana? Di depan ini acaranya kita kumpul dengan ulama, makanya di depan gak ada pelang. Pelang gimana? Yang tara sholat gak boleh hadir, kan gak ada. Anu teu puasa Ramadan kamari teu meunang hadir, ada gak? Gak ada. Siapapun berhak hadir. Siapapun berhak hadir. Berhak kumpul dengan para ulama. Kenapa? Karena siapapun berhak mendapatkan kasih sayang dari para ulama. Seperti semua alamin berhak mendapatkan kasih sayang dari Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Semuanya mendapatkan kasih sayang dari Nabi, bukan hanya yang tukang sholat, nutara sholat dapat kasih sayang dari Nabi. Ini hebatnya kita kalau nyambung dengan ulama, luar biasa. Karena ulama itu tidak pandang bulu. Ketika melihat jamaahnya, melihat santrinya sama. Ketika statusnya sama-sama santrinya, ini santrinya rajin jeung santrinya yang malas. Kalau dari sisi hubungan sama. Guru tidak akan pernah melupakan muridnya. Seburuk apapun muridnya, tetap seorang murid bagi seorang guru. Seburuk apapun muridnya, tetap murid bagi seorang guru. Sebagaimana seburuk apapun umatnya, kalau statusnya tetap umat statusnya tetap umat. Seburuk apapun statusnya sebagai umatnya, tetap adalah umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana Nabi bersabda, syafaati li ahlil kabairi min mati, syafaatku untuk orang yang suka melakukan dosa besar. Bayangin, dosa besar loh. Orang yang berdosa besar saja Nabi sabdakan bisa mendapatkan syafaat Nabi. Bayangkan, dosa besar. Karena seperti itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para ulama, mereka ini para ulama yang mengambil sanad cahaya dari Nabi, maka kasih sayang mereka seperti Nabi. Ketika melihat jamaahnya, murid-muridnya, semuanya dipandang rata oleh gurunya, semuanya sebagai muridnya, sebagai jamaahnya, semuanya mendapatkan doanya. Yang tukang sholat didoain supaya makin rajin sholatnya, yang gak pernah sholat didoain supaya dapat hidayah bisa sholat. Kemudian yang tidak pernah puasa Ramadan didoain supaya bisa puasa Ramadan, yang sudah bisa puasa Ramadan didoain bagaimana bisa puasa plus puasa sunnahnya. Itu para ulama. Para ulama kasih sayangnya luar biasa, tanpa pandang bulu siapapun kita. Ayo sini. Kenapa? Karena mereka menghendaki kita semuanya masuk surga bersama-sama. Masuk surga itu bersama-sama. Maka prinsip salah kalau punya prinsip kayak gini. Terserah kamu, saya, kamu yang masuk neraka juga kamu. Silakan dah, terserah kamu dah sekarang mah gitu kan. Lagian yang masuk neraka kamu, yang disisa kamu. Kamu, saya. Enggak. Seperti itu. Enggak. Tidak seperti itu. Itu bukan prinsip yang benar. Kalau seperti itu berarti di sini di dalam diri kita ada rela ridho orang lain masuk neraka. Itu bukan kasih sayang yang diajarkan oleh Nabi. Nabi sedang kumpul dengan para sahabat, jenazah Yahudi lewat. Ketika jenazah Yahudi lewat, Nabi tertunduk ke bawah. Nabi menangis. Tatkala Nabi menangis, sahabat heran. Ini yang lewat jenazah Yahudi, bukan orang Islam. Ditanya Nabi, ya Rasulullah, kenapa paduka menangis? Kan yang lewat orang Yahudi. Jawaban Nabi gimana? Aduh, kasihan, kata Nabi, coba itu orang iman kepada saya, dia masuk surga, kasihan dia disiksa di neraka. Nabi tidak ridho ada satu orang pun masuk neraka, tidak ridho Nabi. Maka kita kalau betul-betul mengaku sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanamkanlah kasih sayang yang seperti ini. Jangan ridho, jangan ada ridho rela di hati kita. Jangan ada ridho rela melihat satu orang pun disiksa di neraka. Jangan ridho. Salah satu gambarannya ketika kita melihat orang jatuh berbuat maksiat, jangan ridho kita membiarkan kemaksiatannya. Yang maksiat jangan sampai lebih di dalam maksiatnya, yang taat jangan sampai meninggalkan ketaatannya. Jangan sampai sebaliknya, kita menjadi orang yang taat jadi maksiat, yang maksiat jadi tambah maksiat. Dengan sebab apa? Bahasa kita. Ini kadang kita tidak menjaga bahasa.
Bahasa kita gimana? Ece Bu Nyai Masya Allah, Bu Haji pada kemana gitu kan. Ini orang baru hijrah pakai kerudung, kita panggil terus Bu Haji, terus kita sindirin gitu kan orang jadi malu. Jadi gimana? Era dipanggil Bu Haji Wahid, dilepas lagi hijabnya gitu kan. Melihat orang hadir di pengajian, sombong cek gitu kan. Orang ketika beribadah kita panggil sebagai orang sombong, akhirnya orangnya berhenti dari ibadahnya karena apa? Ucapan kita yang tadinya mau masuk surga jadi gak jadi gara-gara kita. Kemudian melihat orang yang maksiat, orang yang berbuat salah, kita tambah lagi kesalahannya, kita jatuhkan lagi. Ketika melihat orang jatuh, udah mah jatuh, kita injak, udah injak didedetin lagi masuk ke dalam bumi. Bukan kasih sayang Nabi. Kasih sayang Nabi bagaimana yang bangkit supaya maju, bagaimana yang terjatuh supaya bangkit. Ketika melihat orang berbuat salah, rame, seneng banget ngomongin kesalahan orang lain. Bayangin yang salah satu orang disikat habis sama satu negara. Ketika ada orang yang berbuat satu kesalahan, wah sikat habis, dari WA dan lain-lainnya kita ikut andil, membicarakan kesalahannya. Bayangin, dia sudah terjatuh tambah diinjak sama kita. Apakah ini kasih sayang yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika orang terjatuh kita malah ikut menginjaknya. Ini bukan ajaran Nabi. Maka kalau orang betul-betul hatinya tertanam kasih sayang Nabi, udah jelas semuanya beres, baik semuanya. Gak akan ada bahasa, gak akan ada yang namanya gibah, gak akan ada namanya status menjatuhkan orang lain, gak ada. Yang ada status meninggikan orang lain. Nah ini paham tidak nih? Paham tidak? Dan kasih sayang yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kasih sayang tanpa pandang bulu. Kalau kasih sayang tanpa bulu, semuanya kita kasih sayangi terus, gak ada kata-kata menyerah Bu, gak ada. Gak akan ada kata-kata menyerah kayak gini, atuh ini kita punya anak kita didik, udah didik capek, komadinya juga lah. Gak ada. Kalau orang betul-betul kasih sayang, tidak akan ada yang namanya menyerah, gak akan. Terus kita didik anak kita sampai kapanpun. Bisa jadi hari ini dia gak dapat hidayah, siapa tahu besok dapat hidayah. Terus kita nasihati. Gak ada bahasa kapok. Aduh saya mah kapok den ngajak si anu, kenapa? Wah nges di WA anu tadina online ngadadak checklist hiji. Udah gitu SMS gak dibalas-balas, di telepon memanggil, repot gitu kan, terserah dia lah gitu kan. Gak ada. Kasih sayang itu gak ada bahasanya kapok, gak ada. Kalau betul-betul kasih sayang di dalam hatinya, tidak ada bahasa kapok. Lihat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah ada cerita yang menunjukkan Nabi itu kapok mendakwahi seseorang? Nabi keluar dari Mekah bukan berarti Nabi kapok, bukan. Justru Nabi ini keluar dari Mekah hijrah berdasarkan perintah Allah. Nabi membangun kembali di sana, emang siasatnya seperti itu supaya orang Mekah dapat hidayah. Ujung-ujungnya Fathul Mekah, kota Mekah terbuka. Subhanallah. Gak ada peribahasa kapok, gak ada. Hari ini gak menerima dakwah kita, siapa tahu besok menerima dakwah kita. Gak ada peribahasa kapok. Ini kalau kasih sayang yang betul, kasih sayang sesuai kasih sayang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru berbicara kasih sayang sesama manusia. Belum berbicara kasih sayang alamin, itu luas. Kasih sayang kepada bangsa jin, gak akan tuh ada suudon kepada bangsa jin. Dikit-dikit aduh nyeri badan, buah-buah jurig dah. Malam hari ketrak-kertok gitu kan, dia kelas genting jurig deui. Pintu kamar mandi muka sendiri jurig deui, cek jurig teh salah urang naon. Gitu kan? Perasaan saya lagi ngopi, kok saya lagi tah. Ini jangan, hati-hati loh. Ini salah satu suudon, buruk sangka itu seperti itu. Karena buruk sangka diharamkan kepada semuanya, bukan hanya kepada manusia, kepada bangsa jin tidak boleh berburuk sangka.
dikit-dikit kujurik, dikit-dikit kujurik, dikit-dikit kujurik gitu kan. Nah, ini tidak boleh, ini termasuk buruk sangka. Jangan. Ini kasih sayang kepada makhluk Allah seperti itu. Bahkan di dalam fikih diajarkan, Al-Fakir dulu gak tahu, kakek itu suka nasehatin, lamun micen tulang. Kalau micen tulang udah mau tulang daging, tulang kambing, itu dikresekin. Masukin dulu kresek, tak baru dibuang. Dulu gak paham apa maksudnya, gak paham. Setelah pesantren ngaji paham, dijelaskan. Bahkan haram kita membuang tulang, haram nih, ke tempat yang najis haram. Ke tempat najis, bukan kotor beda lagi, najis haram. Kenapa? Tulang ini adalah makanan jin. Jadi kita niatin sedekah kalau buang tulang, tapi jangan ntar kita pasang CCTV, nah dan tulangnya masih ayah dah utuh. Jelaskan oleh ulama, ini makanan jin bukan berarti tulangnya yang dimakan. Tulangnya dibungkus kembali oleh Allah dengan daging yang hanya bisa dilihat oleh bangsa jin. Jadi bangsa jinnya memakan itu daging. Jadi tulangnya tetap utuh, tulang tetap yang itu. Bayangin, kita kalau buang tulang, pakai kresek, kenapa? Bela-bela untuk bangsa jin. Allah. Sampai ke sana kasih sayang Nabi, bangsa jin loh. Bangsa jin. Kalau kita mau kan ke bangsa jin itu seakan-akan musuh, padahal semuanya sama seperti kita, gak ada bedanya. Semuanya seperti kita. Ini kasih sayang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya diajarin oleh guru kita, Abuya, ya bapak mah lamun dakwah ka mana-mana teh niatan dakwah teh kasa kabeh makhluk nu ngadenge. Yang mendengar. Mau bangsa manusianya, bangsa jinnya, bisa jadi manusianya cuma 3 orang, bangsa jinnya rame. Jadi ketika menyampaikan nasihat seperti itu, makanya guru kita yang ngaji bukan hanya manusia, bangsa jin banyak yang ngaji. Tuh kalau yang suka ngaji malam Kemis, di Simpang, kalau ngaji malam Kemis kan di Simpang, ngajinya dari jam 10 sampai subuh. Tafsir, semakin malam semakin ramai. Gitu kan, tapi kalau sekarang sering awal ngajinya. Itu kalau ngaji malam Kemis, Abuya pernah ngomong, jangan heran, jangan takut. Kalau lagi ngaji kayak ada orang pinggir kita rame tuh. Beres ngaji, tiba-tiba les. Dia langsung ngalewas gak tahu kemana. Jangan heran, bangsa jin ngilu ngaji. Ikut ngaji, bayangin, subhanallah, menyebarkan kasih sayang bahkan lintas bangsa, bukan hanya bangsa manusia melainkan masuk kepada bangsa jin. Belum bangsa hewannya, semuanya kasih sayang kepada hewan. Ini jangan kita anggap remeh. Ini bahaya nih kalau sikap seperti itu selalu kita biarkan. Contoh ini, kita lihat kucing di rumah kita, belum mengambil makanan sudah kita pukul duluan. Jangankan berbicara tentang kasih sayang, berbicara adil gak? Ngambil belum dipukul sudah. Adil gak? Enggak adil. Cek kucing teh jol ditenggel nyokot gencan. Wow. Jangan berbicara kasih sayang dulu nih, adil juga kagak adil. Gitu kan? Terus kemudian kadang sering kita kalau kucing ngeluarinya kayak gini dengan pura-pura meng berjeng uhunan-uhunan. Kucing itu ngikuti kita kan, bawa keluar pintu, buka pintu, geus kitu geus kalau kucing tutupan weh. Pertanyaannya, bukankah itu nipu? Nah, ayat mana, hadis mana yang membolehkan menipu kepada bangsa hewan? Ayat mana, hadis mana? Menipu tidak boleh, tapi kalau ke bangsa hewan boleh, mana? Gak ada. Tidak boleh menipu kepada hewan, tidak boleh. Abuya mengajarkan, Abuya itu alhamdulillah saya punya ayah luar biasa, yang saya anggap guru plus guru, luar biasa. Masalah seperti itu diajarkan. Kalau mau ngusir kucing, kalau dengan makanan, ambil makanan, betul-betul ambil makanan. Bawa kucing keluar, kasih makanannya. Ada yang lebih parah lagi nih, bukan hanya meng-meng tapi bawa ikan. Bawa ikan, kucing keluar, ikannya dibawa lagi. Nah itu lebih parah eta mah. Nya nipunya ngabibita eta mah. Itu kan nggak boleh, itu dosa, nggak boleh. Jangan dikira itu bukan salah satu kesalahan, itu kesalahan, jangan.
Kalau setidaknya gak ada yang bisa dikasih, langsung apa susahnya bawa kucingnya keluar. Jangan sampai dipukul. Kalau mau juga takut-takutin saja. Dah kucing cukup hanya takut-takutin, kita pukul bataknya, kucingnya kabur, kan bisa jadi kan. Gak usah dipukul dengan kucingnya, hati-hati. Nih Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi radhiyallahu taala anhu, beliau sampai di desanya kaget semua penduduk desanya. Beliau sendiri bikin rumahan, kirain buat apa? Buat anjing. Buat anjing. Udah gitu ditatap, kok kayak ngoles-ngoles. Ternyata beliau mau ngobati anjing yang buduk. Ditanya sama masyarakat, Paduka Imam, kenapa Paduka kok segitunya kepada anjing? Kan itu kan hewan bahasanya, biarin lagian gitu kan, bukan manusia. Jawaban beliau gimana? Saya takut kelak ketika menghadap kepada Allah, kemudian saya dihitab oleh Allah, diadili oleh Allah. Hei Ma'ruf Al-Karhi, bisa-bisanya kamu membiarkan dia dalam keadaan sakit, gak kasih kamu makan. Bukankah dia juga adalah ciptaanku? Bagaimana kalau seandainya nasibmu seperti dia? Pernahkah kita berpikir ke sana? Gak ada. Saya punya guru di Malang. Ini sekarang udah 13 tahun gak keluar kamar, uzlah luar biasa. Alim al-alamah yang mulai Al-Habib Muhammad bil Faqih Matabitul Hayati. Beliau setiap pagi beliau itu kaget saya. Setiap pagi tahu tutup botol aqua, diisi gula, simpan di pojokan, ngasih makan buat semut. Pagi ngasih makan buat semut. Orang mah ditincakan, ya Allah, subhanallah, itu luar biasa. Jadi ini kasih sayang apa gitu sampai segitu. Tapi inilah kasih sayang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya lil alamin, semuanya. Maka bahagialah kita, banggalah kita selaku orang Islam, kita memiliki ajaran yang luar biasa, ajaran yang penuh kasih sayang. Maka jangan percaya dan jangan ikut menyebarluaskan tuduhan-tuduhan seseorang yang mengatakan bahwa Islam adalah ajaran radikal. Salah besar. Udah jelas ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jelas ayatnya. Islam gak pernah mengajarkan untuk membunuh yang lain, enggak. Berbuat buruk kepada yang lain, enggak. Bahkan Nabi yang diajarkan oleh Nabi, ahsin ila man asaa ilaik, berbuat baiklah kamu kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Ajaran Nabi itu berbuat baiklah kamu kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Ini adalah ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya bisa menerapkan ajaran Nabi di dalam kehidupan kita dan hati kita dipenuhi dengan kasih sayang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semuanya hati kita diluluhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita menjadi gampang untuk mencerna, menjadi gampang untuk mendengar, meresapi, merenungi kalam-kalam Allah, untuk merenungi sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati kita penuh dengan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita dibersihkan dari kotoran dosa, dibersihkan daripada sifat-sifat yang hina yang mencelakakan kita, yang menyengsarakan kita di dunia, di kubur dan di akhiratnya. Dibersihkan hati kita dari sifat bencinya, dibersihkan hati kita dari sifat dengki, dibersihkan hati kita dari sifat hasud, dibersihkan hati kita dari sifat ujub, dibersihkan hati kita dari sifat sombong, dibersihkan hati kita dari sifat berburuk sangka kepada makhluk Allah, dan semoga hati kita dipenuhi dengan sifat-sifat yang mulia, dipenuhi dengan sifat syukur, sabar, qanaah, menerima apapun pemberian dari Allah, menerima kepada ketentuan Allah. Hati kita menjadi hati yang kasih sayang kepada semua makhluk Allah, yang selalu berbaik sangka kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya berikut pula jasadnya Allah Subhanahu wa taala jadikan jasad yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jasad yang dekat dengan ketaatan kepadanya, jasad yang kumpul dengan para ulamanya. Kita semuanya oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, diberkahkan rezekinya, diberkahkan segala urusannya. Dengan wasilah kumpulnya kita pada malam hari ini melalui ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita semuanya oleh Allah di dunianya, di kuburnya, di akhiratnya kita dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, dan kita semua keluarga kita Allah jadikan menjadi orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehingga kita semuanya di alam dunia kumpul dengan keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, sahabat kita, dan kita bisa berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Bijisina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Sekian yang bisa Al-Baqi sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian yang bisa Al-Baqi sampaikan. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.